Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan membahas tentang skandal-skandal yang pernah terjadi di keluarga kerajaan Inggris. Setiap keluarga pasti punya rahasia masing-masing ya, tak terkecuali keluarga kerajaan Inggris. Hanya saja rahasia mereka ini biasanya terdengar sampai ke telinga publik dan bahkan membuat tim istana sampai kewalahan. Nah, apa ajakah skandal-skandal keluarga kerajaan Inggris? Aku udah rangkum ya beberapa kasus yang menurut aku sangat-sangat menghebohkan. Oh ya, sebelum kalian lanjut nonton, buat yang baru di channel aku, selamat datang. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya supaya next time aku upload video, kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari aku. Kasus pertama, Raja Edward ke-8 meninggalkan tahtanya demi janda. Edward ke-8 resmi naik tahta dan menjadi Raja Inggris pada tahun 1936. 1 tahun kemudian, paman dari Ratu Elizabeth II itu meninggalkan tahtanya demi menikah dengan seorang sosialita Amerika yang bernama Wallis Simpson yang telah 2 kali menjadi janda. Gereja Anglikan Inggris tidak memberikan izin kepada Raja Edward untuk menikahi seorang wanita yang pernah bercerai. Dan apabila Raja Edward tetap melakukannya, maka ia harus bersedia untuk meninggalkan kedudukannya sebagai raja. Nah, akibat skandal besar ini, terjadi perubahan pada garis penerus tahta kerajaan Inggris secara keseluruhan. Kasus kedua, yaitu Pangeran Harry pernah direhabilitasi. Anak kedua dari Pangeran Charles dan juga Putri Diana ini ternyata pernah memasuki pusat rehabilitasi. Pada saat itu dia masih berusia 17 tahun dan dia ngaku sama bapaknya bahwa dia telah mencoba marijuana dan juga mengkonsumsi minum-minuman beralkohol. Dan sebagai sanksinya, karena dia telah mencoba mengkonsumsi ganja, akhirnya dia harus dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Saat itu kasus ini juga heboh banget ya, pokoknya menggemparkanlah warga Inggris pada saat itu. Kasus ketiga yaitu Pangeran Harry mengenakan kostum Nazi. Pangeran Harry pernah terlihat memakai sebuah armband dengan simbol swastika Nazi di sebuah pesta kostum. Menanggapi berita yang beredar yang sempat membuat heboh warga Inggris ya pada saat itu, akhirnya pihak istana menegaskan bahwa Pangeran Harry telah meminta maaf atas perbuatannya dan dia menyadari bahwa ia tidak seharusnya mengenakan kostum itu. Mungkin kalau yang melakukan itu adalah orang biasa ya atau rakyat biasa, mungkin nggak heboh-heboh banget lah. Karena kan itu lagi pesta kostum, jadi orang kan bebas untuk pakai kostum apa aja. Tapi karena ini adalah Pangeran Harry, which is dia adalah anggota keluarga kerajaan Inggris, pastinya hal itu sangat tidak bijak untuk dilakukan. Kasus keempat masih dengan skandal Pangeran Harry, yaitu pernah tersebarnya foto Pangeran Harry saat main biliar tanpa busana. Pada saat foto Pangeran Harry main biliar tanpa busana ini tersebar, dia saat itu berusia 27 tahun. Saat itu, ia sedang menikmati liburannya di Las Vegas sebelum berangkat ke Afghanistan sebagai bagian dari British Army. Setelah insiden itu, ia membuat pernyataan, yaitu, pada akhirnya saya tidak hanya mengecewakan diri saya sendiri, namun juga keluarga saya dan orang lain. Hal ini bisa saja menjadi salah satu contoh kejadian yang lazim karena saya terlalu bersikap layaknya seorang tentara daripada pangeran. Ini adalah masalah yang sederhana. Ya, namanya juga anggota keluarga kerajaan ya, pasti tidak lepas dari paparazzi yang ada di mana-mana. Jadi, mau di dalam rumah, mau di dalam tempat yang tersembunyi gitu, tahu ada aja paparazzi yang bisa mengintai dan ngambil foto.
Yang kelima adalah kasus Putri Diana yang pernah melukai dirinya sendiri. Putri Diana yang juga dikenal sebagai The People's Princess pernah mengatakan dalam sebuah sesi wawancara bahwa ia sengaja menjatuhkan dirinya dari tangga saat dia hamil Pangeran William. Usia kandungannya saat itu baru 4 bulan dan dia melakukan ini karena ingin menarik perhatian Pangeran Charles yang saat itu tuh ada isu bahwa Pangeran Charles ini berselingkuh dengan Camilla Parker Bowles. Semua orang tahu lah ya tentang isu perselingkuhan Pangeran Charles dengan Camilla ini. Kasus keenam yaitu bukti bahwa Princess Diana berselingkuh. Pada tahun 1992, sebuah media yaitu bernama The Sun merilis transkrip rekaman telepon antara Princess of Wales yaitu Princess Diana dengan seorang pria yang diduga kekasih gelapnya yaitu bernama James Gilbey. Pada saat itu, Princess Diana masih berstatus sebagai istri dari Pangeran Charles. Di dalam percakapannya, James memanggil Putri Diana sebagai Squeaky sebanyak 53 kali dan mengatakan bahwa dirinya mencintai Diana. Oleh sebab itu, drama perselingkuhan ini pun disebut sebagai Squeegee-gate. Lucu ya namanya Squeegee-gate. Well, kalau menurutku pribadi ya, kalau memang benar Princess Diana ini berselingkuh, ya aku tidak menyalahkan dia lah. Karena dia kan tidak dipeduliin sama suaminya, yaitu Pangeran Charles. Pangeran Charles juga selingkuh dengan Camilla Parker Bowles kan. Jadi mungkin Princess Diana ini kayak kesepian, ya butuh teman gitu. Makanya terjadilah skandal ini. Oke, next kasus yang ketujuh yaitu Pangeran Charles juga berselingkuh dengan wanita lain. Tidak lama setelah catatan telepon Putri Diana bocor ke publik, sebuah media Australia merilis transkrip percakapan Pangeran Charles dengan benar, Camilla Parker Bowles. Rekaman telepon ini menjadi bukti bahwa pada saat itu Pangeran Charles memang sedang jatuh cinta dengan Camilla Parker Bowles. Peristiwa ini pun dikenal dengan Camilla Gate. Kalau kasus Putri Diana tadi Squeegee Gate, kalau kasus Pangeran Charles ini Camilla Gate. Di dalam catatan telepon itu terungkap bahwa adanya percakapan yang menjurus ke arah seksual. Dan juga Pangeran Charles ini bilang ke Camilla bahwa dia ingin jadi apa aja asalkan dia itu bisa tinggal sama Camilla Parker Bowles. Gila nggak tuh? Padahal istrinya yaitu Putri Diana kurang apa sih? Cantik banget, terus dia pintar, baik hati. Kasus ke-8 yaitu Pangeran Charles dan Putri Diana berpisah. Pada tahun 1995, tahun dimana aku lahir, Putri Diana bergabung dalam sebuah sesi wawancara bersama Martin Bahir. Keduanya berbincang-bincang mengenai tekanan yang dialami oleh Putri Diana sebagai sorotan publik. Putri Diana bercerita bahwa dia mengalami bulimia dan juga depresi setelah melahirkan. Di sela-sela obrolannya itu, ia mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui hubungan gelap suaminya dengan Camilla Parker Bowles. Tidak kalah mengejutkannya adalah Putri Diana pernah bilang di wawancara itu bahwa dia menjalin cinta dengan instruktur berkudanya yakni James Hewitt. Akhirnya hubungan Pangeran Charles dan juga Putri Diana pun berakhir pada tahun 1996. Kasus ke-9 yaitu Putri Diana meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil di Paris. Pastinya kecelakaan yang merenggut nyawa Putri Diana dan juga Dodi Al-Fayed saat itu tidak hanya menggemparkan warga Inggris, tapi juga orang-orang di seluruh dunia. Karena orang-orang di seluruh dunia juga sangat mengagumi sosok Putri Diana ini. Rumor mengatakan bahwa insiden ini disengajai dan Pangeran Charles adalah dalangnya.
Kasus ke-10 yaitu Pangeran Andrew memperkenalkan kekasihnya yang merupakan seorang bintang film dewasa kepada Ratu Elizabeth. Pangeran Andrew yang merupakan anak kedua dari Ratu Elizabeth mulai berkencan dengan wanita berdarah Amerika Serikat yang bernama Kathleen Stark di tahun 1982. Mengingat Kathleen ini adalah seorang bintang film dewasa, foto-foto dirinya tanpa mengenakan busana pun tersebar dan menghiasi tabloid-tabloid di Inggris. Sebuah media memberitakan bahwa Ratu Elizabeth ternyata tidak mengetahui pekerjaan Kathleen sebelum bertemu dengannya. Skandal ke-11 masih dengan Pangeran Andrew, yaitu Pangeran Andrew dituduh melakukan pelecehan seksual. Pada tahun 2017, seorang remaja perempuan yang berusia 17 tahun bernama Virginia Roberts mengklaim bahwa dirinya dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan Pangeran Andrew saat ia masih di bawah umur. Virginia menuding bahwa Pangeran Andrew dan juga temannya yang bernama Jeffrey Epstein memperlakukannya sebagai budak seks. Ratu Elizabeth langsung memanggil Pangeran Andrew untuk datang ke Istana Buckingham. Setelah diskusi yang sangat panjang dengan Pangeran Charles, akhirnya Ratu memerintahkan Pangeran Andrew untuk mundur dari publik. Maka dengan demikian Pangeran Andrew tidak akan lagi mewakili istana dan hanya akan tampil di hadapan kamera dalam kapasitas sebagai keluarga kerajaan. Skandal yang ke-12 yaitu pernikahan antara Pangeran Harry dan juga Meghan Markle. Nama Meghan Markle dan juga Pangeran Harry seringkali muncul di media dalam berbagai tahun terakhir karena keduanya digosipkan memiliki hubungan spesial di tahun 2016. Kemudian gosip tersebut dikonfirmasi kebenarannya setelah kerajaan mengumumkan pertunangan antara Pangeran Harry dan juga Meghan Markle. Hubungan mereka dianggap sebagai skandal karena Meghan Markle memiliki latar belakang yang jauh berbeda dengan Pangeran Harry, di mana bukan hal yang wajar ketika seorang pangeran dari Inggris menikah dengan bukan orang bangsawan. Nggak hanya sebagai warga negara Amerika, Meghan juga seorang artis yang telah menyandang status janda serta berasal dari keluarga broken home. Kasus ini ternyata mirip dengan skandal Raja Edward ya teman-teman. Oke, next, kasus yang terakhir yaitu Pangeran Harry mundur dari kerajaan. Sebelumnya pada Sabtu 18 Januari 2020, Istana Buckingham dan juga Ratu Elizabeth mengumumkan Pangeran Harry dan Meghan Markle secara resmi tidak akan lagi menjadi anggota kerajaan Inggris yang bekerja dalam lingkungan istana dan tidak lagi menggunakan gelar Royal Highness. Dan mulai saat itu mereka akan membayar kebutuhan mereka sendiri dan juga akan dibebaskan untuk mencari pekerjaan di bidang lain. Dengan keluarnya Pangeran Harry dari jabatan anggota senior kerajaan Inggris, Istana Buckingham membuat aturan khusus untuknya. Di antara aturan itu, Harry akan tetap menjadi pangeran. Pangeran Harry dan Meghan Markle juga boleh mempertahankan gelar Duke dan Duchess of Sussex pada saat mereka memulai hidup baru. Namun mereka tidak lagi akan ambil bagian dalam acara seremonial atau wisata kerajaan di kemudian hari. Karena telah resmi keluar dari anggota senior kerajaan Inggris, Istana Buckingham memastikan pasangan Pangeran Harry dan juga Meghan ini tidak akan lagi menerima uang publik. Mereka juga kemungkinan harus memulangkan uang renovasi kediaman mereka di Windsor sebesar 42 miliar. Well, itu dia skandal-skandal menghebohkan yang terjadi di keluarga kerajaan Inggris. Skandal mana yang menurut kalian paling heboh? Silahkan komen di bawah. Alright, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe. Dan juga aktifkan notifikasinya supaya next time aku upload video kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari aku. Jangan lupa follow juga di Instagram @rita.nurmaliza karena aku sering update info-info kalau aku upload video baru. Thank you so much for watching. I love you all and see you in the next video. Bye!